Assalamualaikum sobat YouTube. Hari ini video pertama gua ini ya. Ini hitungannya video pertama lah. Jadi ini segmen baru gua namanya ngobrol nunggu maghrib. Waduh, ngobrol nunggu maghrib kan. View belakang kita bagus ya. Sambil nunggu maghrib nih kita ngobrol-ngobrol Jadi dikit. kita nggak kayak senja-senja gitu. Enggak apa-apa lah. Tapi kita sambil ngopi. Pokoknya ini ngobrol nyantai aja. Tapi kalau azan kita salat kan. Kita azan stop habis itu udah. Serius nggak? Serius. Nah, jadi nih Kita salat. Jadi di segmen ini tuh ngobrol ya udah yang menurut gue sekarang jadi keresahan gue. Habis itu kali lu bisa kasih pandangan. Tapi sebelum itu kenalan dulu dong, siapa nama lu? Pakai Jiko kali. Nggak usah, Gua- biasa aja. gua- Gimana dong? Kalau kenalan orang canggung gini. Salam kenal. Aku Akbar. Janggal. Janggal ya, namanya Akbar lah pokoknya, ntar gua Iya. tulisin namanya. Gue nggak terlalu asik guys. Kalau perkenalan itu aneh. Gue akuin. Iya. Nih mungkin agak sedikit bahasa. Ah, Kayak misalnya lu punya temen nih gitu. ah. Kenal sama gue nggak nyaman gue salaman gini kayak Akbar itu gue jujur nggak nyaman. Aneh. Tapi gue biasa aja. Gue lebih nyaman kayak misalnya lu giniin Bar kenalin nih temen gue nih gue langsung kayak kalau kayak gini kayak Akbar Sabit. janggal Aneh. SMP Laki-laki dewasa kayak gitu ya aneh. Jujur. janggal gue nggak enak nggak nyaman gue Nggak nyaman. gimana guys kayak gitu ya. Coba lu drop dah di komen, kira-kira lu kalau kenalan sama orang kayak gimana? Nah Nah cuma nih gue pengen bahas sedikit keresahan tentang gua. oke. Menurut lu nih, pastilah kita seumur segini nih banyak lah ketakutan. Terutama gimana sih caranya, pasti siapa sih orang nggak mau kaya. Nah cuma menurut lu apa sih cara yang paling realistis buat orang tuh bisa kaya gitu? Realistis jadi afiliator. Jadi afiliator. Emang lu ngeliat peluang apa dari afiliator? Lu dapat nyari peluang apa? Afiliator banyak aja duitnya. Gue sih kalau nggak jadi afiliator, gue buka tambang emas, tambang batu bara, trading batu bara, trading minyak. Terus gue ketemu Donald Trump, Pak Trump bikin bisnis bareng yuk, gue gituin. Tapi lu nggak nanya. Jangan gitu-gituin gila lu, jangan ya. Jangan. Nanti gua Nggak katain. cari apa nggak itu Nggak apa. ngerti itu bahasa apa sih? Nggak ngerti Iya. gua. Terus gua ketemu Jeff Bezos. Gimana bisnis kita bro? Gitu ya. Makanya gue sebenarnya di sini ya lagi nyantai aja. Padahal di rekening gua kosong. Nol. Iya, santai aja. Nah tapi tadi menarik sih bahas tentang afiliator, itu menarik menurut gua. Afiliator. Banyak orang yang gue lihat, maksudnya di lingkungan gue juga banyak yang kaya gara-gara afiliator. Iya gue juga tahu. Yang per bulan ratusan ya. Per bulan ratusan juta, ada yang puluhan juta. Per hari jutaan, itu juga banyak banget lah. Sedap sih gua. Nah emang sebenarnya afiliator itu sistemnya kayak snowball aja gitu. Iya. Lu bikin satu video, mau udah lewat setahun juga, kalau misalnya setahun video lu masih jalan terus, tetap ada duitnya gitu. Sampai akhirnya jargon kayak cek keranjang kuning itu jadi tersebar luas ya. Iya. Keranjang kuning, ting. Tapi gimana caranya kita bikin sesuatu, misalnya kita affiliate nih tanpa ada kata-kata cek keranjang kuning, gimana caranya? Cek kuning keranjang, kebalik. Telanjang kuning. Nggak apa-apa YouTube nggak apa. Nggak apa-apa lah, enjoy aja. Nah cuma itu kayaknya sih pekerjaan yang sebenarnya ya kelihatannya tuh gampang. Iya. Kelihatannya tuh enak nih kerja jadi afiliator, gue nggak perlu gimana-gimana, dapat duit. Padahal nyatanya gue udah pernah terjun langsung sebenarnya jadi afiliator. Ternyata tuh affiliate itu jadi satu hal yang selalu berubah, terutama kayak masalah hook, Oh ya. masalah Algoritma segala macam ya. video lu kayak gimana. Dulu kan affiliate itu di start dari cuma kata-kata, abis itu udah keranjang kuning, kata-kata keranjang kuning. Iya. Sekarang udah mulai nih konten kreator harus ngomong. Nih kaos ini begini, makanan ini begini, Dibakar-bakar. Iya. Iya. kayak gitu-gitu loh. Iya, boleh. Ya sebenarnya jadi hal yang selalu berubah gitu loh. Dan kalau kita nggak ngikutin nih, jujur ketinggalan, jujur
Dan itu tuh males gitu. Kita bahas cara kaya ya. Di usia muda, cara kaya di usia muda. Gua itu pernah baca artikel atau apa gitu. Cara paling cepat jadi kaya itu, coba lu tebak dong. Nomor satunya. Nomor satunya susah ditebak ini. Ini wah, kata gua gak kepikiran gua. Tebak ya, Ya, ngemis. enggak dong. Gila. Pembahasan kok gila banget ya. Bang. Bang, ini Bang. Ya, enggak gitu gila. Apa. Lagi dong, Nah, tebak gila masa ngemis gitu. streamer. Cuma lu. Oh, itu gua ya. Iya, jenis spesifik lu dong. Pencuri. Mungkin kok pencuri. Kok kriminal? Langsung kriminal gitu, jangan Terus apa, dong. udah langsung aja Melawan- poin. Lu melawan hukum semua lu ya. Gue lihat ya. Nomor Apa? satu gue kasih tahu. Nomor satu. Warisan. Jujur warisan. Tapi bagi yang dapet aja. Bagi yang dapat, kalau nggak dapat Ya udah aja lah. Ya. berantem, jujur berantem. Banyak kalau orang berantem Tapi gara-gara warisan. ada juga yang nggak diturunin warisan, Bit. Ya udah aja. Iya. Benar. Lu kayak gitu kenapa kita nggak di endorse? Enggak lah. Hah? Enggak. Itu tadi logonya nggak diinin, Enggak ditutup. nggak ditunjukin. Emang Ngapain? gara-gara nggak di endorse, lu tutup. Astagfirullahaladzim. Kok gitu sih? Gila, bercanda gue kayak gitu mulu ya. Iya, nggak apa-apa Nanti gua- gila. YouTube seru banget sumpah. Gua ngikut dia di TikTok. Banyak Susah hal gua. yang ditahan ya. Iya. Masa Itu gue ngeditnya gimana ntar? lu nggak apa-apa cuy, kayak YouTube bro. YouTube gua akuin. Jujur gua senang di YouTube. Ya lebih bebas. Tapi nggak usah terlalu terpaku ke kaya lah ya. Ya kita agak nyimpang dikit. Di YouTube ini ya. Tadi gua mau ngerosting Panik, masa Panik? Siapa ya? Gua mau roasting ya, ada tuh pro player di MPL, KDA jelek. Kata gua, Atau lebih peduli KDA-nya daripada gameplaynya. Iya, kata gua, dia kan keliling-keliling, bikin konten. Kata gua kerja. Enggak, maksud gua gini, dia keliling-keliling di map. Terus Main terus dia streaming, bikin konten di YouTube. Kerja lu latihan upgrade skill lu gitu, pro player maksud gua gitu. Dan konten mulu lah. Gitu sih. Apa? Ini baru video pertama YouTube gua loh. Enggak apa-apa. Lo kan gua Oh iya. kan pro player salah Pro satu player. jadi kaya. Itu. Oh iya. Gitu. Pro player jujur. Pro player itu lo bisa instan kaya jadi pro player. Tapi skill harus mumpuni. Skill. Gua sambil play gitu. Di Disna kerja itu. Kemarin kalau nggak salah RRQ taruh loker di situ. Wih, kata gue apa ya persyaratannya minimal 500 match, terus win rate-nya minimal berapa persen gitu. Wih, gue akuin deh jadi loker ya. Cuma bahas tentang pro player ya. Jadi tuh ada cerita. Lo kalau tahu Marlo tahu anaknya Ki Candy? Iya, Marlo Marco tuh si Marlo itu sempat jadi pro player, tapi dia CSGO. Oh. Dia tuh emang senang banget kan, suka main game, dan emang dia jago banget, kayak main Valorant, main CS:GO tuh dia jago. Cuma dia akhirnya merasa sangat capek karena dia tuh di depan komputer itu harus 8 jam, bahkan lebih dari 8 jam. Jadi istirahat tuh cuma berapa jam, latihan lagi. Jadi lo akhirnya udah gak nemu fun-nya. Tapi duitnya jujur gede. Tapi teman kita sebenarnya paling dekat, Bang Naru, gua akuin dia gamers, gua akuin. Dia tuh yang sorry ini Naru, gue buka dikit ya. Sampai di sini tuh misalnya nginep nih, kan sering nginep sini. Dia itu tidur di kursi gaming. Sampai bilang, wah anak warnet. Emang dia nggak semua orang bisa Naru dulu tidur jangan deh. Nggak semua orang bisa duduk sambil tidur. Calon lawyer kita nggak boleh terlalu dibuka lah. Iya, dia dulu dia pokoknya gamers. Dia duduk di itu udah nyaman lah. Nah dia itu dulu PUBG PC awal-awal baru muncul, dia itu dia punya tim sampai pengen berangkat ke Thailand buat ikut kompetisi dunia. Tapi dia gara-gara di bawah masih 16 tahun kalau nggak salah dia. Jadi akhirnya ditinggal sama tim. Wah, gua aku. Naruh itu Segigi itu dia.
Dia udah pengen diberangkatin ke Thailand. Terus Keren. ada tim e-sport yang udah gede mau ngontak dia, ngajakin join. Oh, gua akuin naruh. Dia emang jago, semua jago, PB jago, apa-apa jago. Tapi dia kompe nggak kalau main game? Kompe parah. Nah itu berarti emang ya udah emang Iya. udah real gamer. Tapi kadang kalau di sini kan udah nggak bisa kompe ya. Iya. Kadang mainnya udah kayak have fun aja ya udah. Dia naruh gua akuin. Tapi calon lawyer dia, baik-baik dia. Nah ya pokoknya kayak gitu nih. Malam ini kita obrolannya ini karena udah maghrib ya. Jadi ya udah kayak gitu dulu aja. Pembahasan Jadi kita. kayak gimana kayak? Ya tadi salah satunya jadi pro player cepet Oh, iya. buat kaya. Jadi content creator juga bisa, jadi afiliator juga bisa. Tapi sekedar mengingatkan Bit, Apa? jangan sekali-kali gambling. So, maksudnya Judul-judul. jauhin guys. Gak bagus itu. Wah, dikit nih pembahasan dikit. Dari Kominfo atau dari mana? Per berapa bulan apa per tahun? 48 triliun. Gila, 48 triliun 48 triliun. Indo. Indo. Gila kata gua. Jangan ya, jangan. Jangan sekali-sekali lah. Hidup terlalu gambling kayaknya. Iya, udah. Gamblingnya di saham, di kripto masih wise, masih masuk akal. Kalau di judul udah deh. Karena dia tidak terlindungi juga kan. Iya. Ini gua bukan so suci atau gimana ya. Kalau lu mau judi, lu ke kasino deh. Sekalian aja. Iya. Kalau judul agak konyol. Gitu aja ya. Jadi kayak gitu guys, pesan kalau pengen jadi kaya jangan semua hal bisa lu halalin guys. Kayak gitu Benar. aja. Thank you, selamat maghrib.